warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi perkembangan perbankan di Indonesia. Nah, untuk materi ini terdapat di mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Mari kita menyimak materi yang akan kita jelaskan ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini akan senantiasa bermanfaat untuk ke jenjang selanjutnya. Oke, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali Raddi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, tidak perlu lebar panjang. Mari kita menerangkan materi tentang tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Check it out. Nah, kita masuk pada perkembangan perbankan di Indonesia. Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor real dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial, dan perkembangan faktor internal dan eksternal. Dalam kondisi perbankan di Indonesia, secara umum dikelompokkan dalam 4 periode sebagai berikut. Yang pertama, di sini adalah kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Untuk yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Untuk yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Untuk yang keempat atau yang terakhir, sini adalah kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas satu per satu dari empat periode dalam kondisi perbankan di Indonesia ya. Oke, check it out. Perbankan di Indonesia. Perkembangan kondisi perbankan di Indonesia yang sudah dilalui selama ini ada beberapa pengertian atau peristilahan dalam bidang perbankan akan dikategorikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini ada deregulasi perbankan Indonesia. Untuk yang kedua, kondisi sebelum deregulasi. Untuk yang ketiga adalah kondisi sudah deregulasi. Untuk yang keempat, kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Untuk yang kelima, di sini adalah pasca krisis. Untuk yang keenam adalah kondisi perbankan saat ini atau terkini. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah deregulasi perbankan Indonesia. Deregulasi ini adalah aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses menghilangkan, mengurangi segala aturan. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia. Bangsa Indonesia disebut perbankan
adalah warisan dari negara penjajahan di Indonesia sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik, dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Jadi pada masa deregulasi perbankan ini Indonesia menyesuaikan dari negara dari penjajahan-penjajahan yang dulu untuk diperbarui lagi dan diterapkan di Indonesia seperti itu. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia pada deregulasi perbankan Indonesia. Di sini ada 5 paket kebijakan. Yang pertama pada 1 Juni 1983 memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Untuk yang kedua, pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut Pakto 88, hanya dengan modal 10 miliar, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Untuk yang paket ketiga di sini adalah paket Februari 1991 atau Pak3 yang mengatur pembebasan dan pemberatan persyaratan. Yang mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan bank dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan di Indonesia. Untuk yang keempat, Undang-Undang Perbankan Baru Nomor 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah paket Mei 1993 atau disebut Pak Mei. Pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bila bergairah kembali. Dan terakhir keluarnya PP nomor 68 tahun 1996. Tapi ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Jadi nasabah dipermudahkan pada paket Mei 1983 ini. Oke, lanjut. Perkembangan perbankan di Indonesia pada kondisi sebelum deregulasi. Nah, ini perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari pengusaha dalam hal pemerintah. Nah, fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelumnya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan besar. Nah, untuk yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Untuk yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, secara terperinci dan perbankan saat ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Untuk yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Untuk yang selanjutnya, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Dan selanjutnya, informasi pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta yang relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar barang yang tidak ketat, posisi tawar-menawar barang relatif lebih kuat daripada nasabnya, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Untuk yang selanjutnya, memobilisasikan dana lewat perbankan yang sangat rendah. Untuk selanjutnya di sini adalah kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dan perbankan di Indonesia pada kondisi saat ini adalah yang pertama,
tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Untuk yang kedua, sebagian besar perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Untuk yang ketiga, adanya spirit negatif. Untuk yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk yang kelima, jumlah bank menurun. Nah, di sini langkah-langkah penting yang dilakukan sehubungan adanya krisis perbankan pada kurun waktu 1997 hingga 1998 ialah memperkuat kerangka pengaturan dengan mengatur rencana implementasi yang jelas. Yang kedua, Basel Core Principle for Effective Banking Supervision yang menjadi standar internasional bagi pengawas bank. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan real-time gross settlement atau RTGS. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, menerapkan bank guarantee scheme untuk simpanan masyarakat di bank. Itu yang kelima, restrukturisasi kredit macet baik yang dilakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesia Debt Restructuring Agency atau INDRA. Untuk yang selanjutnya, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dari bank-bank yang direkap. Untuk yang selanjutnya, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Ini pada pasca krisis. Nah, perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor yang merevisi target pendapatannya, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Nah, untuk selanjutnya atau yang terakhir di sini adalah kondisi perbankan terkini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Ada beberapa bank di Indonesia dari 1018 bank sebagian rating 2 atau bagus dan hanya sekitar 10% dari rating 3 atau standar. Pertumbuhan penjualan perbankan masih ada, yakni kredit tumbuh 4,18% pada tahun berjalan, dana tumbuh sekitar 4,5% dan masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 di tahun 2015 atau disebabkan adanya melambat karena pengaruh kondisi ekonomi. Nah, untuk yang terakhir, ini kondisi perbankan terkini. Pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Ada beberapa bank di Indonesia dari 1918 bank sebagian rating 2 atau bagus dan hanya sekedar 10% yang rating 3 atau standar. Industri perbankan pada masih tumbuh, kredit tumbuh sebesar 4,18%. Karena tumbuh sekitar 4,5%, masa terdapat pertumbuhan tidak secepat semester 1 atau pada tahun 2015, sehingga bisa disimpulkan melambat karena pengaruh kondisi perekonomian. Nah, untuk sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi kalian. Bisa di-share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa bunyikan loncengnya di channel Yunta Dwi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.